Assalamualaikum, aplikasi untuk usaha lak matang dan sayur ya. Caranya cukup mudah, tap-tap seperti ini caranya. Misalnya PPS Bandeng 2, tinggal tap-tap 2 kali atau langsung klik kuantitinya. Misalnya PPS Pindang ini order 9. Nah, ini juga kita juga bisa menambahkan catatan. Misalnya gimbal jagung ini orang beli 8 dengan catatan misalnya pedas misalnya ya. Kita juga bisa kasih catatan seperti itu, kemudian klik keranjang ini untuk konfirmasi ulang ke pelanggan ya, pesanannya sesuai apa belum. Di sini kita masih bisa menambah atau menguranginya. Bayar misalnya pakai uang pas ya. Nah, ini aplikasinya sudah support buka laci otomatis ya, saya contohkan untuk buka laci otomatis. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di saat cetak struk seperti ini bisa buka laci otomatis. Hasil cetaknya seperti ini ya, bisa kasih logo, alamat dan lain-lain. Nah, ini catatannya terlihat ya. Kemudian ini opsional, misalnya teman-teman mau kasih QR code atau tanpa QR code juga bisa. Saya coba sekali lagi ya. Nah, transaksi lagi, misalnya ada orang beli sayur asam 2. Nah, tinggal tap-tap 2 kali seperti ini teman-teman, mudah banget. Klik keranjang. Nah, di sini kita bisa pilih metode bayarnya ya, misalnya QRIS, BRI atau tunai. Misalnya kita coba QRIS bayar. Nah, seperti ini kita bisa cetak struk lagi. Nah, bisa buka lagi otomatis. Kemudian kita juga bisa cetak pesanan dapur. Saya contohkan ya. Nah, ini supaya hemat kertas saja. Nah, seperti ini. Ini untuk customer misalnya ini kalau ada proses di dapur. Nah, ini daripada cetak struk 2 kali. Seperti itu ya. Fitur-fitur demi kasir yang pertama cetak struk, antrian atau dapur. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau cetak struk itu, nah ini untuk pelanggan ya. Terus kalau teman-teman mau cetak pesanan dapur, nah ini ada seperti ini. Biar hemat kertas saja teman-teman. Daripada cetak struk seperti yang panjang ini 2 kali, mending yang ringkas yang untuk kopinya seperti ini. Kemudian ada laporan penjualannya. Ini nanti saya akan praktekkan satu persatu fiturnya. Ada laporan penjualan per barang, per nota. Kita bisa melihat per kasirnya, bisa difilter berdasarkan metode bayar kategori seperti itu. Nah, ini setoran harian atau bisa dikatakan tutup shift. Ini nanti saya praktekkan, jadi tonton video ini sampai habis ya. Kita bisa input modal kembalian, pengeluaran dan penjualan. Jadi nanti kelihatan total uang modal kembalian ini untuk uang receh ya. Nah, nanti uang modal ditambah penjualan dikurangi pengeluaran misalnya ada beli kresek, ada pengamen dan lain, nanti totalnya berapa seperti itu ya. Kemudian ini ada akses, ini akses untuk membatasi akses karyawannya, print laporan penjualan, kita bisa diskon, dadakan per barang, kita bisa kasih catatan nota, nomor meja, nama pelanggan ini opsional ya. Buka laci cash drawer dan AutoCAD juga, ini juga opsional, boleh pakai boleh tidak. Stok opsional dan lain-lain. Nah, ini kelebihannya aplikasinya ini minimal Android versi 5 ya, berarti HP-HP agak jadul masih bisa offline tanpa langganan, simple, mudah dipakai dan support WA. Nanti untuk konsultasi bisa via WA. Selanjutnya saya akan pilih satu persatu fiturnya. Yang pertama laporan penjualan per barang. Ini kita bisa melihat yang laku apa aja seperti ini ya. Kita bisa filter berdasarkan tanggal, jam, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, berdasarkan nama kasirnya siapa yang transaksi, metode bayarnya atau kategorinya. Kita juga bisa mencetaknya di printer hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, atau kita bisa ekspor di Excel dan langsung bisa di share seperti itu ya. Kemudian ada fitur laporan penjualan per nota. Ini digunakan untuk cetak ulang nota, untuk misalnya ini ya, ini mau kita cetak ulang misalnya bisa. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa untuk membatalkan transaksinya di sini. Nah, misalnya ini ya. Jadi kalau membatalkan transaksi nanti masih terrekod ya, transaksinya kapan, dibatalkan kapan, dan alasan pembatalannya apa masih terrekod. Kemudian ada
menu riwayat batal ya. Menu riwayat batal ini untuk menampilkan transaksi yang dibatalkan. Ini masih terdeteksi transaksi yang dibatalkan. Kemudian laporan penjualan detail ini untuk melihat secara lebih terperinci lagi urut berdasarkan nota dan pesanan pelanggan, seperti itu ya. Ini kita juga bisa diekspor di Excel. Nah, bisa diekspor di Excel juga. Kemudian ada fitur keuangan harian, ini untuk uang modal, uang receh ya. Uang modal ini di sini. Nah, uang modal ditambah nanti jadi setoran harian itu uang receh ditambah penjualan tunai dikurangi pengeluaran. Saya contohkan ya, sederhana saja, misalnya uang receh 100.000 misalnya. Receh ya, uang receh 100.000. Nah, misalnya kemudian ada pengeluaran, kita tambah, ada pengeluaran 5.000 beli kresek misalnya, kresek kita simpan. Nah, nanti kita bisa melihat di ini setoran harian ini. Nah, jadi uang modalnya 100.000, penjualan tunainya 800 sekian. Nah, pengeluaran tadi beli kresek 5.000, jadi untuk uang tunai hari ini, range tanggal ini 28 jam 00 sampai tanggal 28 malam, uangnya harusnya segini. Ini juga kita bisa mencetaknya seperti itu. Nah, kalau dicetak hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ada fitur stok, ini opsional ya, stok kalau teman-teman pakai stok, dan mutasi stok. Nah, ini untuk melihat apa keluar masuknya stok. Nah, untuk mudah melihatnya, kita misalnya PS Bandeng ini kita mau menampilkan data. Nah, nanti terlihat historis stoknya, keluar masuknya berapa, seperti itu. Kemudian ada fitur ini untuk master bayar, ini untuk menambahkan metode bayar. Misalnya untuk defaultnya kan tunai, teman-teman bisa menambah sendiri, misalnya ada QRIS atau software, ini ditambah sendiri. Fungsinya untuk mengelompokkan penjualan biar terkelompok, tunai berapa, QRIS berapa, seperti itu. Aplikasi tidak konek langsung dengan bank, berarti ini cuma membantu agar di sini ya, nah, membantu untuk mengelompokkan penjualan saja, seperti itu. Kemudian ada fitur ini master barang, ini untuk menambahkan barang ya. Kita bisa ekspor. Untuk ekspor ini penting ya, walaupun nggak pindah HP. Kalau setelah setting lebih baik di ekspor. Nanti kalau saya waktu-waktu pindah HP, biar nggak setting harga dan barang dari awal lagi. Kemudian ada fitur setting toko. Nah, setting toko ini untuk isi logo dan lain-lainnya. Terus ini ada setting QR code, ini opsional ya, opsional. Misalnya teman-teman mau menambahkan QR code, ini bisa juga menambahkan di sini. Jika nggak pakai menambahkan QR code, ini dikosongin saja, seperti itu. Kemudian setting aplikasi. Nah, ini untuk setting mengaktifkan diskon atau enggak, pakai AutoCAD printer atau enggak, pakai buka lagi otomatis atau enggak. Terus ini informasi distrik menampilkan apa aja, apakah nomor antrian ditampilkan, apakah nama kasir ditampilkan, apakah nama bayar ditampilkan, settingnya di sini semua. Kemudian ini ada setting hak akses pegawai. Nah, ini hak akses pegawai ini untuk menentukan fitur apa aja yang boleh diakses oleh pegawai. Nah, misalnya pegawai nggak boleh edit atau hapus, seperti itu ya. Ya, teman-teman ada pertanyaan atau permintaan bisa di link yang ada di deskripsi atau hubungi WA yang ada di deskripsi. Terima kasih.